Halo, jumpa lagi bersama saya. Kalau kita memperhatikan layar di kaca Anda itu, tentu kita akan ingat akan Syekh Puji yang menikahi seorang gadis yang masih usianya sangat muda. Ya, kalau tidak salah usianya 9 tahun. Ya, ini menjadi bahan pembicaraan di publik Indonesia. Ya, banyak yang mengkritik, tetapi Syekh Puji tetap menjalani saja. Karena apa? Tentulah inspirasi yang didapat oleh Syekh Puji itu adalah Muhammad yang menikahi Aisyah. Ya, nah ini mengapa Islam membolehkan menikahi anak, ya, anak di bawah umur. Ya, karena inspirasinya, teladan luhurnya itu adalah Muhammad, di mana Muhammad menikahi Aisyah, yang mana Aisyah waktu itu berusia 6 tahun. Ya, bayangkan 6 tahun itu. Jadi bagi orang yang masih waras dan masih memiliki hati nurani, peristiwa perkawinan Muhammad dan Aisyah tentulah suatu hal yang aneh dan memalukan. Kenapa aneh? Ya aneh karena Muhammad usianya waktu itu sudah 50-an tahun. Ya, nah, jadi ibaratnya itu antara kakek dengan cucu itu. Jadi ini tapi masih dinikahi. Ini kan aneh. Memalukan itu karena Muhammad kan statusnya seorang nabi yang sangat dimuliakan. Kok bisa tega-teganya menikahi anak ingusan usia 6 tahun? Nah, ini. Tetapi bagi umat Islam, hal ini biasa. Mereka mulai mencari alasan pembenaran, ya. Apalagi mereka mengatakan pernikahan itu atas kehendak Allah. Ini lebih aneh lagi, ya. Allah menghendaki, ya. Jadi banyak pembenaran yang dilakukan umat Islam untuk membenarkan perkawinan Muhammad dan Aisyah. Salah satunya adalah Ustadz Adi Hidayat LCMA. Ya, dalam salah satu tayangan videonya, ya, Ustadz ini menasehati kita, kalau tak paham ilmu jangan bicara, belajar dulu agar tak salah ucap. Itu katanya, ya. Jadi dia membandingkan, ya, Louis ke-16 dan R.A. Kartini untuk melihat, untuk membenarkan perkawinan Muhammad dan Aisyah. Oleh karena itulah, video kita kali ini mau melihat perbandingan perkawinan Aisyah dengan perkawinan Raja Louis dan R.A. Kartini. Namun sebelum kita membahas topik kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan mohon video ini di-share ke teman-teman Anda. Nah, pertama kita akan melihat perbandingannya dengan Raja Louis ke-16. Ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat LCMA dia mengatakan dalam ceramahnya itu, kalau tak paham ilmu jangan bicara, belajar dulu agar tak salah ucap. Nah, beliau mengatakan, Ustadz ini mengatakan, dahulu nikah usia belia itu hal yang lumrah, ya, itu hal yang lumrah pada zaman dulu, ya. Nah, dia mengambil contoh misalnya Louis ke-16 ketika menikahi Marie Antoinette. Jadi pada waktu itu dia bilang, ya katanya nih ya, kata Ustadz Adi Hidayat nih, Marie itu usianya 13 tahun, ya. Nah, saya hanya mau mengulangi kata-kata Ustadz Adi Hidayat nih, ya. Kalau tak paham ilmu jangan bicara, belajar dulu agar tak salah ucap, ya. Kalau kita membaca sejarah, ya, tidak usahlah jauh-jauh, cukup ketik saja di Google. Usia Marie Antoinette ketika dinikahi Louis ke-16 itu adalah 14 tahun, ya. 14 tahun.
ini usia sesuai dengan hukum gereja. Jadi waktu itu sudah ada kekristenan waktu itu. Meskipun hukumnya itu belum disatukan, tersebar di mana-mana, tetapi usia perkawinan itu adalah 14 tahun. Nah, jadi usia Marini menikah itu tidak seperti yang dikatakan oleh Ustadz Hidayat LCMA, ya, bukan 13 tahun. Jadi saya menasihati Ustadz, ya, kalau tak paham ilmu jangan bicara, belajar dulu agar tak salah ucap. Selain itu, membandingkan dengan Raja Louis, itu seakan-akan Ustadz ini mau menyamakan Muhammad dengan Raja Louis. Ini kan aneh. Itu. Bukankah Muhammad itu makhluk yang mulia bagi Islam? Nah, jadi ini jelas keliru. Karena apa? Karena Muhammad itu tidak sama dengan Louis. Muhammad itu seorang nabi, ya, insan kamil, manusia sempurna. Sedangkan Louis manusia biasa, dia seorang raja. Ya. Nah, jadi ini. Tapi kalau kita membandingkan Muhammad dengan Raja Louis, maka dapat dikatakan bahwa Raja Louis ke-16 lebih baik daripada Nabi Muhammad. Ya. Karena apa? Sekalipun Louis ini manusia biasa, dia tidak pernah menikahi anak usia 6 tahun. Ya, bayangkan, tidak pernah. Tidak seperti Muhammad yang adalah nabi manusia sempurna. Ya. Sekalipun manusia biasa, Louis tidak pernah berpoligami. Makanya Raja Louis lebih baik daripada Muhammad. Kalau kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Ustadz Adi Hidayat, membandingkan Muhammad dengan Raja Louis, ya, artinya kan kena batu sendiri, ya. Jadi membandingkan dengan Raja Louis itu suatu kekeliruan yang sangat besar, ya, justru mencederai kemuliaan Muhammad. Berikut kita melihat perbandingannya dengan R.A. Kartini, ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat LCMA, dia dalam ceramahnya itu mengatakan, ya, R.A. Kartini dipingit masih usia belia. Nah, dia tidak menyebut menyebut angka, ya, mungkin karena dia tidak paham ilmu, jadi dia hanya sekedar sebut belia, ya, atau dia harus belajar dulu, ya. Jadi R.A. Kartini dipingit masih usia belia, baru setelah baliknya dia dinikahi, ya. Itu. Baru dia bilang, ayo saya tantang siapa yang berani menyalahkan Kartini. Dan di lain waktu dia katakan, tidak berani mengkritik Kartini, kenapa berani mengkritik Nabi Muhammad? Membandingkan dengan R.A. Kartini ini suatu kekonyolan, ya. Kenapa? Karena perbandingan Muhammad dengan R.A. Kartini itu perbandingan not apple to apple, ya. Itu. Mengkritik Muhammad itu adalah hal yang wajar karena dia adalah pelaku. Kita wajib mengkritik para pelaku yang melakukan tindakan yang aneh. Sedangkan R.A. Kartini itu adalah korban. Jadi tidak boleh kita mengkritik korban, ya. Itu tindakan yang biadab. Kalau kita orang sudah korban malah kita salahkan, ya kan biadab kita. Tapi kalau mengkritik Muhammad itu adalah hal yang wajar dan harus dikritik. Gitu ya. Nah, jadi di sini tampak menjelaskan kasus perkawinan Muhammad dengan Aisyah dengan membandingkan ke R.A. Kartini adalah suatu kekeliruan yang sangat besar. Jadi, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan perkawinan Muhammad dengan Aisyah sama sekali tidaklah mendasar. Sekian dan terima kasih.